Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Fadila, mahasiswi Prodi PG PAUD semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai berbagai macam permainan anak usia dini pada usia 3 sampai dengan 6 tahun. Dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Lanjutan yang diampu oleh Ibu Eva Busdiana, MPSI Psikolog. Berbicara permainan dan bermain itu memiliki arti atau makna tersendiri bagi anak. Nah, mengapa memiliki arti tersendiri bagi anak? Karena permainan mempunyai arti sebagai sarana mensosialisasikan diri. Artinya, permainan digunakan sebagai sarana membawa anak ke alam masyarakat. Jadi, mengenalkan anak menjadi anggota suatu masyarakat. Permainan ini juga sebagai sarana untuk mengukur kemampuan dan potensi diri anak. Jadi anak tuh kalau bermain ini bakal kelihatan bisa enggak sih mengikuti atau gimana gitu. Jadi di situ kita bisa mengukur potensi apa nih yang terdapat pada anak tersebut. Kemudian anak akan menguasai berbagai macam benda. Kemudian memahami sifat-sifatnya maupun peristiwa yang berlangsung di dalam lingkungannya. Permainan merupakan alat pendidikan karena memberikan rasa kepuasan, kegembiraan, kemudian kebahagiaan. Dengan permainan, memberikan kesempatan pralatihan untuk mengenal aturan-aturan sebelum ke masyarakat, kemudian mematuhi norma-norma dan larangan-larangan yang ada di suatu masyarakat tersebut. Kemudian anak juga diajarkan untuk berlaku jujur, setia, loyal, dan sebagainya. Dalam permainan, anak akan menggunakan semua fungsi kejiwaan atau psikologis dengan suasana yang bervariasi. Jadi, permainan atau bermain ini sangat penting sekali ya untuk anak usia dini, karena permainan atau bermain ini dapat mengembangkan berbagai macam aspek perkembangan anak usia dini. Nah, lalu apa aja macam permainan anak usia dini itu? Langsung aja, yang pertama adalah bermain peran. Main peran itu ada simbolis, pura-pura, make believe, fantasi, drama, dan lain sebagainya. Main peran ini dibagi menjadi dua. Ada makro dan ada mikro. Kalau makro itu berperan menjadi seseorang atau sesuatu. Jadi anak tersebut itu mempraktekkan suatu adegan menjadi seseorang, suatu profesi atau suatu tokoh gitu. Misalkan anak itu memerankan seorang ibu. Nah, dia menjadi bertingkah seperti ibu, sifatnya, perwatakannya, dan sebagainya. Kemudian menjadi dokter, seperti apa gitu. Kemudian di mikro itu anak memegang atau menggerak-gerakkan benda berukuran kecil untuk menyusun suatu adegan. Jadi kalau di mikro ini, anak menggunakan suatu alat untuk memperagakannya. Jadi tidak berperan langsung. Kalau makro kan jadi dirinya sendiri yang memerankan. Kalau di mikro ada benda. Misalkan ada boneka. Nah, bonekanya itu dia perankan sebagai apa, misalkan gitu, dia bercerita apa gitu. Jadi kalau mikro itu ada benda, ada alat peraganya yang mempraktekkan suatu adegan. Seperti itu. Kemudian permainan yang kedua, ada permainan dengan angka. Nah, kalau permainan dengan angka ini, pertama tingkat pemahaman konsep. Di sini anak akan memahami konsep melalui pengalaman bekerja atau bermain dengan benda konkret. Kemudian yang kedua, tingkat menghubungkan konsep konkret dengan lambang bilangan. Jadi tingkat lambang bilangan. Nah, untuk memperkenalkan konsep bilangan, anak dapat diajarkan konsep lambang bilangan melalui menyanyi dan gerak tubuh, juga seperti contohnya lagu Sayang Semuanya yang
Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua. Nah, di situ anak diajarkan tentang pemahaman konsep. Jadi kalau satu itu ya satu, kalau dua itu berarti dua. Seperti itu. Kemudian untuk memperkenalkan konsep bilangan, anak dapat diajarkan konsep lambang bilangan melalui ya yang tadi itu, kemudian mengelompokkan benda. Untuk memahami arti dua, anak-anak harus memperhatikan apa kesamaan antara dua ayam dan dua tikus. Maka anak diminta untuk memisahkan kedua bentuk barang. Jadi barang hewan dan boneka. Di situ tadi ada dua ayam dan dua tikus. Ayam itu seperti apa? Tikus itu seperti apa? Jadi kita meminta anak untuk coba pisahkan dua ayam dan dua tikus. Jadi anak-anak akan di situ akan memahami konsep dan menghubungkan konsep konkret dengan lambang bilangan. Seperti itu. Kemudian, untuk memperkuat minat anak pada geometri, maka bisa diperkenalkan bentuk-bentuk benda yang memiliki bentuk kubus, kemudian balok, kemudian bola, kerucut, dan sebagainya. Juga bermain alat ukur seperti penggaris panjang, meteran, timbangan, termometer, serta benda lain yang ada di rumah. Kemudian, anak juga diajak mengenal berat ringan. Nah, mengurutkan tinggi, rendah, dan lain-lain. Selain itu juga bermain kartu, tuh kemudian ular tangga, monopoli. Nah, di sini dapat memberikan kesempatan pada anak untuk melatih membaca, menghitung, dan menyusun strategi. Kemudian permainan pembangunan. Di sini main pembangunan itu dapat membangun keterampilan yang mendukung tugas-tugas disukainya di kemudian hari. Nah, di sini ada bahan-bahan main pembangunan. Di sini ada sifat cair. Nah, sifat cair atau bahan alam guna dan bentuk ditentukan oleh anak. Jadi, sifat cair ini anak dapat bebas membentuk, membangun apapun sesuai dengan imajinasi. Ada air, pasir, lumpur, tepung, tanah liat, play-doh, plastisin, play-doh, krayon, pensil warna, spidol, pensil, pulpen, arang, kapur, cat air dengan kuas, cat minyak, dan lain-lain. Kemudian main pembangunan terstruktur. Nah, di sini ada macam-macam alat bermain yang digunakan dalam main pembangunan sifat terstruktur. Di antaranya ada balok unit, hollow balok, balok berongga, dan sebagainya. Nah, pada permainan pembangunan ini, anak usia dini yang belum mempunyai pengalaman dengan bahan main pembangunan akan memulai dengan kegiatan sensori motor. Jadi mereka akan mencoba-coba seperti apa sih ini sifat bendanya, kemudian bagaimana rasanya kalau dipegang seperti apa dan sebagainya. Sini sampai mereka bisa mengerti cara penggunaannya. Kalau misalkan air itu bagaimana sih, kemudian pasir itu berarti menggunakannya seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau terstruktur itu kaku gitu ya. Kalau yang pembangunan sifat cair itu dapat elastis, fleksibel, dibentuk oleh anaknya. Kemudian lanjut ke permainan yang keempat, yaitu permainan dengan huruf. Permainan dengan huruf. Nah, menurut
Lerner pada tahun 1982, dia menyatakan bahwa dasar utama perkembangan bahasa adalah melalui pengalaman-pengalaman berkomunikasi yang kaya. Pengalaman-pengalaman berkomunikasi yang kaya itu akan menunjang faktor bahasa antara lain mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Anak mulai diperkenalkan dengan huruf-huruf abjad melalui bernyanyi seperti lagu A sampai dengan Z, A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Kemudian lagu akan dapat membantu anak belajar mengingat dan menyebutkan dengan benar nama-nama huruf yang berbeda dari bunyinya, karena anak membutuhkan latihan yang cukup. Jadi kalau misalkan lagu tersebut terus diulang, maka anak akan cepat hafal gitu. Akan cepat mengingatnya. A itu seperti apa, B itu seperti apa. Jadi menyanyinya itu kalau bisa itu ada contoh hurufnya juga. Jadi agar anak dapat mengingat bacaannya, kemudian bisa mengingat bentuknya juga seperti apa, begitu. Nah, kalau misalkan anak sudah terampil menyebutkan lambang, bunyi huruf dengan tidak ada salah, maka anak mulai bisa diajak belajar menulis dan menggambar secara bersamaan. Untuk itu, kita harus menyiapkan kertas dan pensil berwarna untuk menulis. Meskipun dimulai dari coretan-coretan kecil, anak yang tidak teratur, namun tetap anak didorong untuk menulis huruf-huruf. Dapat juga anak menggoreskan garis yang putus-putus dengan bentuk huruf tertentu. Anak tinggal menebalkan garis putus-putus tersebut. Kemudian dilanjut ke permainan mencari teman. Nah, dalam mencari teman ini, aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam bermain mencari teman antara lain yaitu fisik motorik, sosial, dan bahasa. Nah, dalam fisik motorik ini, anak diajak untuk banyak bergerak dan berlari karena mencari teman. Mencari teman berarti teman itu tidak ada di situ. Maksudnya mereka bersembunyi gitu. Jadi anak diharuskan untuk mencari, untuk bergerak sehingga anak tersebut menemukan temannya. Kemudian sosial dalam permainan ini dapat meningkatkan interaksi antar teman saat anak mencari pasangannya. Di situ mereka berinteraksi. Kalau misalkan mereka menemukan temannya, mereka akan berinteraksi, mengobrol, dan sebagainya. Kemudian dalam bahasa juga dalam berinteraksi maka akan meningkatkan komunikasi yang terjadi pada anak sehingga kemampuan anak dalam berkomunikasi dapat terlatih. Seperti itu. Kemudian yang ke-6, distorsi komunikasi. Distorsi komunikasi ini tujuannya untuk peserta bisa berkomunikasi secara lebih baik, kemudian peserta memahami hal-hal yang menghambat komunikasi yang baik. Kemudian menempel gambar, tempel gambar. Nah, di sini tujuannya peserta diajak untuk mensyukuri nikmatnya memiliki panca indera, kemudian peserta ikut secara aktif dalam permainan kelompok. Kemudian permainan terakhir, bawa gelas dengan sapu tangan. Di sini tujuannya adalah untuk melatih kekompakan peserta, baik secara psikis maupun motorik. Kemudian peserta ikut secara aktif dalam bermain kelompok. Nah, mungkin cukup sekian. Sebenarnya masih banyak banget macam-macam permainan anak usia dini 3-6 tahun, tapi di sini saya tidak banyak-banyak, hanya segitu adanya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.